soleh, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan laju hajat kita turut hajat orang tua kita, asyraf min asyraf daripada habaib, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala bi'udhri fitarin, amin ya rabbal alamin. Kemarin rukun-rukun sembahyang sudah. Pertama niat, kedua takbiratul ihram. Maka yang ketiga sampai mana? Ketiga al-qiyamu lil qadiri, berdiri bagi orang yang kuasa, fil fardhi, di dalam sembahyang fardu, di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imran bin Husain. Nah, ini Imran bin Husain ini adalah seorang yang pertama kali menemukan kopi. Bahwa jadi daripada golongan sahabat. Nah, kalau daripada golongan awliya Allah, Syekh Abu Bakar bin Salim Sahibu Inali. Jadi tawasul kepada Imran bin Husain sesudah baginda Nabi Muhammad Mu'minin seperti Sayyidina Hasan Sayyidina Husain, Imran bin Husain, Al-Fatihah, bikin kopi. Nah, diniatkan apa aja insyaallah kabul. Apa niat apa aja, apa niat dalilnya, niat apa aja kabul. Innamal amal bin niat. Kanat bihi bawasirun, adalah Imran bin Husain itu menyandang penyakit bawasir, artinya penyakit ambeien, bawasir. Sholat qaiman, sembahyang dia dalam keadaan sembahyanglah apa? Hal keadaan berdiri. Sembahyang sholatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Jikalau tidak sanggup berdiri maka sembahyang dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin. Jikalau engkau tidak bisa dalam keadaan duduk, maka sholatlah dalam keadaan berbaring atau dengan berhereng ke kanan, bahu kanan di sebelah bawah. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Bila tidak sanggup memiringkan badannya, maka hendaklah dia sembahyang dalam keadaan berterantang. Bahasa Inggrisnya terantang, bahasa Jerman maksudnya. Kalau bertiharap kan tangkurap, bahasa anunya telantang pak, telentang diklah, telentang juga. Jadi ada beda sedikit aja bedanya. Mustalqiyan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan seseorang kecuali dengan sekedar kemampuan yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja bil qadiri al-aizu, dan keluar daripada orang yang kuasa berdiri yaitu orang yang lemah. Fa yusalli ala hasabi halihi, maka dia sembahyang atas menurut keadaannya. Fa yusalli qa'idan, maka salat dia dalam keadaan duduk. Fa inna ajaza shalla muttayyan, dan jikalau lemah dia mengerjakan salat dalam keadaan duduk, maka salatlah dia dalam keadaan berbaring, muttayyan ala janbihi, atas bahunya yang kanan di bawah. Fa in ajaza shalla mustalqiyan, dan jikalau dia lemah dalam mengerjakan sembahyang berhereng ke kanan, maka shalla mustalqiyan, salatlah dia dalam keadaan berentang. Wa in ajaza aw ma'a bi tarbihi, jikalau lemah juga dia mengerjakan salat dalam keadaan berterentang, maka salatlah dia dalam dengan isyarat matanya. Fa inna ajaza ajra af'alu salati ala qalbi, maka jikalau dia masih lemah juga mengerjakan dengan matanya tidak lagi terbuka, sudah tertutup, maka salatlah dia dengan hatinya.
dengan hatinya sholat. Bukan meninggal. Bukan, masih hidup, Beb. Cuma nggak bisa bangun, makan nggak bisa, minum nggak bisa. Nah itu. Kalau tidak bisa sholat ya disolat dia aja kita. Fa'inna ajaza ajra af'alu sholati ala qalbihi wa la yatruku sholatu madama aqluhu sabitan. Maka tidak boleh meninggalkan sembahyang itu selama akalnya itu ada. Jadi kalau akalnya masih ada, dia tidak boleh meninggal. Kalau sudah tidak ada lagi akalnya, boleh tidak sembahyang. Ya, silakan telanjang jalan batis ke sana kemari, tidak ada akal itu. Kalau Al-Quran Allah Ta'ala berfirman apa? Dalam surah Al-Ma'idah ayat 58, "Idza nadaitum ila shalah," bila kalian dipanggil untuk mengerjakan sholat, ajar Allah Ta'ala, "Ittakhadhaha huzwa wa la'iba." Menjadikan mereka panggilan itu akan main-main dan olok-olok belaka. Zalika qaumun la yaqilun. Ketahuilah ujar Allah taala, itulah orang-orang qaumun la yaqilun, kaum yang kada bakal. Jadi kalau orang kada bakal boleh aja kada sembahyang. Minta pindah bubungulan aja tuh, kalau kawe tuh sembahyang tetap. Kalau nya pindah kada bakal itu ya dicabut akalnya lah lain. Puan wali itu kan akalnya diganti dengan akal bangsa Robbani. Kemudian akalnya apa gila, hilang akalnya sebab mabuk, nah itu dicabut akalnya diganti dengan bangsa syaitani orang itu. Hilang akal karena mabuk, bukan hilang akal karena, tapi ada orang belum hilang akalnya sudah gila. Takutan belajar sifat 20 karena gila ya. Nah, jadi orang yang kada belajar itulah yang gila. Padahal sifat 20 itu mengenal Tuhan yang disembah. Itu awal-awal yang wajib kita pelajari, baru belajar fikih, baru belajar tasawuf. Jadi tauhid itu mengenal Tuhan yang disembah, awaludin ma'rifatullah. Ini belum lagi belajar tauhid, sudah belajar tasawuf. Jadi tauhid itu adalah ilmu pertama yang wajib dipelajari, yang dinamakan mengenal orang yang disembah. Nah, sesudah itu jari guru baru belajar cara ibadah. Cara ibadah itu fikih. Cara ibadah wudu, sembahyang, istinja, jerakit. Nah itu cara ibadah namanya. Kemudian baru belajar tasawuf. Tasawuf itu cara menghadap. Jadi sesudah belajar mengenal orang yang disembah, baru belajar cara ibadah, baru cara menghadap. 3 macam. Ini salah cara menghadap berdahulu dipelajarinya. Cara ibadah tidak tahu. Ada orang yang belajar fikih berdahulu, yang disembah kada tahu. Dan itu adalah fardu ain kita mempelajarinya. Artinya bila kita kada belajar berdosa. Munfaridan itu masing-masing. Jadi berdiri ini bagi yang kuasa, kalau di dalam itu disebutkan masuk ke dalam. Jadi qadiri, mananya? Iya kan? Saya mu'tarizahu bisyarhi wa ya'usul qiyam min asbid dara an adra rasul bal huwa sunnatul yusannu ayufarqa baina dinamai. Nah ini berdiri, dan hasil berdiri dengan menegakkan tubuhnya nampak dan atarqal sahud dan menundukkan atau raka'a sahud
ra'sahu, menundukkan akan kepalanya. Bal huwa sunnatun, sunnah. Menundukkan itu sunnah hukumnya. Wa yusannu ayu fariqa baina qidamaihi, dan disunatkan bahwasanya memisahkan di antara dua tumitnya bisyibrin, sekilan aja. Jadi sekilan, cukup sekilan. Berdiri, jangan berangkang. Di lumu setan sebenarnya. Berangkang. Jadi di situ kita kena perlu orang-orang yang baru ketemu jodoh. Ketemu jodoh. Takuni belajar di mana bini? Atau bininya pian belajar di mana kak? Kalau yang bini kan pasti melihat gara-gara kita sembahyang karena kita jadi imam. Nah sekarang suaminya kada tahu bininya belajar di mana. Siapa tahu pas imaman di rumah sembahyang atau sembahyang di masjid, kita kada tahu. Pas kita angkat takbir Allahu Akbar, nya Allahu Akbar. Kadinginannya ini. Anda baina apa? Ya dehi ala sajih. Jadi pandang di atas susunya, mana sembahyang. Padahal kan dua tangannya itu benas sadri wasurati, di antara dada dan pusat. Kayak ini sembahyang. Allahu Akbar. Kedinginan sian. Jadi mesti kita praktek bini kita itu buka bajunya. Nggak bisa semuaan. Kan aja udah selesai buka semuaan. Pakai legging aja orang itu. Suruh lihati kakinya sembayang kayak apa? Berangkang ada. Siapa tahu berangkang. Nah itu bakal biar aja yang tahu. Senjata makan tuan tuh itu. Nah ke sampingnya itu biar perang di Bogolok. Bisibrin khilafan liqauli sahibil anwar. Berbeda pendapat dengan perkataan sahibil anwar bi arba'i asabi'i, dengan jarak 4 jari cukup. Jadi ada orang kan kakinya tuh kadang-kadang rapat. Jadi 4 jari di antara tumit dengan tumit ini 4 jari cukup. Paling jauh sekilan. Jangan berangkang, habis tambah luas. Wa yukrahu ayataqaddama ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Nah, dimakruhkan salah satu kakinya itu mendahului dengan kaki yang lainnya. Kayak sembahyang kayak ini lah. Itu anak balapan buka. Allahu Akbar. Sama mereng. Pokoknya sembahyang ini kada boleh ditinggal. Jangan sampai 4 ormas kalau kada sembahyang. Belajar dulu. Sebabnya Allah Akbar mati konyol tetap bilanya kada sembahyang. Sebab awal ma yuhasabu 'alal 'abd, awal-awal yang dihitung atas seorang hamba, ujar Allah Ta'ala, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shalah, sembahyang. In kana tamman salatuhu, bila sembahyangnya itu sempurna, kubilat a'maluhu kulluhu, diterima Allah seluruh ibadahnya. Dia bela agama, diterima Allah. Allahu Akbar, terima Allah Akbarnya. Wa in kana naqisan, bila kurang satu aja, sedikit aja sembahyangnya tuh, faruddat a'maluhu kulluhu, biar inya bihimat membela agamanya, tapi kita sembahyang mati, tetap mati konyol, mati kafir. baru ditolak sama ibadahnya seluruh. Aku nyumbang 1 miliar ya, pakai apa membela agama, orangnya kada sembahyangan. Kenapa? Karena tidak taat dengan baginda Nabi SAW. Bahkan ujar Allah, idza nadaitum ila sholati ittakhadhaha huzwa wa la'iba. Bila mereka itu diajak untuk sembahyang, mereka jadikan ajakan itu
hudwa wa la'iba, permainan dan olok-olok belaka. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun, hendak tahu kajar utala mereka lah orang-orang atau kaum yang kada bakal. Sudah tuha tapi kita sembahyang, itu namanya kada bakal. Tuha sudah bisa hitung ini. Bisa gosok baju bisa, lihat bibinya lambung ngasron kada bisa. Oh kan. Ya urusan lebih dia Ipan dia. Jadi surah itu surah Al-Maidah, lihatin ayat 58, urusan sembahyang. Idza nadaitu ila shalah ittakhadhaha huzwa wal 'aiba. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun, kada bakal aja. Bakal akal sedikit. Kayak apa sembahyang? Pokoknya sembahyang dulu terima, kakak ada yang penting kita gawi. Kayak bacaannya, kalau bacaan kalau baca sembahyang dulu. Bila ada orang anak menggawi sembahyang pasti kita anak belajar bacaannya kayak apa. Daripada mati konyol, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maju. Mada ma'akul sabitan, selama akalnya ada, dia tidak boleh meninggal kecuali mati. Disembahyangkan, kalau boleh disembahyangkan. Jadi orang yang kada sembahyangkan, jangan disembahyangkan. Kalau orang yang kada sembahyang, biar aja langsung timbai yang kubur, kayak corona. Nah, itu Allah menunjukkan, menampakkan orang-orang yang kada mau belajar, lalu dikuburkan dalam keadaan tidak dilaksanakan fardu kifayahnya. Alhamdulillah, mudahan kita semua diselamatkan Allah. Sudah Allah mengancam sebabnya orang-orang yang seperti itu karena meninggalkan kewajiban kepada Allah SWT, sehingga ditinggalkan Allah juga kewajiban terhadap dirinya. Kalau orang majlis, alhamdulillah, orang majlis ini kita insya Allah, adakah kira-kira orang majlis yang ditimbai orang ke sana? Dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi ada kekerasan tuh kita. Dijagakan Allah. Sebab Allah melarang. Nah, ini rancak benar ulun sampaikan. Kalau ada bosan-bosan ulun sampaikan ayat ini, surah At-Taubah 84. Bunyinya wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Orang fasik Islam. Wala tusalli, jangan engkau sembahyangkan, ujar Allah, ala ahadin, salah satu daripada mereka, minhum mata abada, bila mati selama-lamanya tidak boleh disembahyangkan. Orang tua kita bang, kita bahari jahil, kita kada umpat menyembahyangkan, atau orang lain kada menyembahyangkan, terus kita taklim, lalu kita mengetahui ini fardu kifayah belum dilaksanakan, kita datang ke kuburnya, Allahu Akbar, sembahyang gaib di atas kuburnya, menandakan ada bakti terakhir kita kepada orang tua kita, walaupun sudah 10 tahun, 20 tahun, karena kita baru mendapatkan ilmunya. Sembahyang kita di atas kuburnya. Kalau ada apa? Di ayat ini sebetulnya mengancam. Wala tusalli ala ahadin minhum mata wala takum ala qabri, jangan kau berdiri di atas kuburnya mendoakan. Lalu ada orang Wahabi. Kenapa? Karena apa jadinya? Kalau boleh ditalkin langsung tinggalkan aja. Itu buahnya itu yang memadahkan. Ada boleh, termasuk daripada orang-orang fasik. Sebabnya wala takum ala qabrihi innahum kafaru billah. Kenapa jadi tidak boleh berdiri di atas kuburnya? Karena mereka sudah kubur dengan Allah. Kalau mereka tidak kubur dengan Allah, berarti kita berdiri di atas kuburnya mendoakan. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka dimatikan dalam keadaan fasik, kufur dengan Allah dan Rasul mereka ini, lalu tidak boleh ujar Allah disembahyangkan, tidak boleh berdiri di atas kuburnya. Kalau orang yang beriman, wajib kita tunggui
berdiri di atas kuburnya dan kita bacakan talqin, kita doakan. Jadi kalau ada yang mengadakan bid'ah, ada boleh talqin, ada boleh ziarah kubur, mereka itu termasuk orang yang memadahkan abahnya mati fasik, abahnya, keluarganya mati fasik, kada boleh diziarahi, kada boleh disembahyangkan. Kok kuburkan? Ya kubur, kalau kada dikuburkan berbau kampung. Jadi kalau ada orang yang mengadakan haram ziarah kubur, dia menantang satu ayat ini. Satu ayat ini mengatakan makhum mukhallaqnya, makhum mukhallaq, paham daripada kebalikan. Orang itu yang tidak orang yang tidak beriman, orang yang kufur dengan Allah Rasul, kada boleh diziarahi, kada boleh disembahyangi. Kalau orang itu beriman kepada Allah dan Rasul, wajib diziarahi. Bahkan yang menziarahi dapat berkahnya. Orang tuanya seorang ponakannya masih gitu. Jangan maka sarapan mari, karena paham di ayat. Wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa matu hum fasiqun. Kalau suara sajadah. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama awradu ayyaqri minha u'idu fiha wa qila ma'adaban nar alladzi kuntum bihi kadzibun. Wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang-orang yang fasik, yang mana fasik mereka tidak mau sembahyang, tidak puasa, tidak zakat. Karena naik haji baru lebih banyak. Fama'wahumun nar, tempat mereka dalam api neraka. Kullama aradu, manakala mereka ini minta supaya dikembalikan ke dunia. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. An yakhruju fiha, supaya dikeluarkan dari kuburnya. U'idu fiha, bahkan malah dilontarkan mereka itu u'idu fiha ke dalam neraka yang paling dalam. Wa qila lahum, dan dikata Allah kepada mereka, duku adzaban nar, azab rasakan oleh kalian azab neraka. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dahulu kalian dustakan waktu kalian hidup di dunia. Padahalnya para masa depan nang notabene kada pernah merasakan hidup di sana aja. Didustakannya itu kene pertama kali orang yang membawai orang lain supaya kada percaya. Itu yang paling jauh dilontarkan ya. Mungkin pakai kas bola kas itu kalau stick supaya jauh bener lontarnya ke dalam neraka yang paling dalam. Pakai katapel aja dulu. baru 3 lagi lah berdiri ini masalahnya sembahyang ini berdiri mesti kita ya rinci benar engkau ma dama aqluhu sabitan wa fi ma'na ajizu man talaqahu musyaqqatan zahiratan bil qiyami. Dan pada makna orang yang lemah itu yaitu orang yang menghubungi akan seorang tersebut musyaqqatan zahiratan, sulit yang nampak, bil qiyami, berdiri, kadawran ra'si, seperti pusing kepala, fi haqqi rakibin, pada hak bertunggang, fi haqqi rakibis safinati, pada hak bertunggangan di atas kendaraan. Amman naflu falahu ayusalliyahu qa'idan aw muttajian. Adapun sembahyang sunat, adapun sunnah, bermula sunnah, maka sabit baginya, boleh baginya bahwasanya sembahyang dia dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Warrabi'u qira'atun, ay qira'atul Fatihah. Insyaallah kita sambung. Mudah-mudahan datang mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kabul hajat, rezeki diberi Allah Ta'ala yang luas bagi halal, dan mudah-mudahan orang tua kita semua dijadikan Allah SWT, sehat afiatkan Allah, dan dikabulkan hajat-hajat mereka yang mana diisi anak belum kawin, mudah-mudahan nakas untuk Allah. Tambahin lagi.
Dan mudah-mudahan kita semua, terutama keluarga kita juga dijagakan Allah Subhanahu wa taala. Ampun maaf, minta minta bila ada perkataan yang kurang pantas dan bila ada kekurangannya mudah-mudahan Allah tambahkan dengan sholat. Dan kita doakan ini ada orang yang sakit daripada orang yang sering ke majelis juga, Pak Endang, mudah-mudahan beliau disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga kita yang sakit di rumah mudah bisa diafiatkan Allah Subhanahu wa taala. Barakat Maulid Nabi Muhammad SAW. Barakat salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini undangan malam Selasa di Darwis. Malam hari Kamis ini 100 hari Habibah Syarifah Mujnah. Hari Kamis di Porpo, hari Kamis Ba'da Asar tanggal 15 Oktober 2020, acara tahlilan 100 hari wafatnya Ummi kami Hajjah Syarifah Muzannah Asgab. Mudah-mudahan bisa berhadir. Malam Kamis, malam Jumatnya Majelis Nurul Habsyi tempat Habib Ibrahim Jalan Pelita 5. Malam Selasa di rumah malam Minggu di rumah Ba'da Isya tahlil maulid maghrib, maulidnya habis maghrib, tahlilnya habis isya, acara 25 hari Pak. Tanggal malam 17 Sabtu malam Minggu di Jalan Tatina 1 nomor 22 rumah Ayahanda Habib Soleh Al-Khirid, acara 25 hari Ibunda Syarifah Hajjah Syarifah Zainun binti Habib Zain Al-Baharun. Nah, malam Selasa tanggal 20 ya. 19 ke 20? 19 malam Selasanya acara walimah selamatan untuk walimah anak Jelani bin Haji Muhammad Darwis. Mudah-mudahan lancar acara walimah atau pernikahan di hari Kamisnya kan pernikahannya Rabu ya, Rabu nikahnya, jadi malam Selasa. Karena pernikahannya di tempat perempuan, jadi maulid malam Selasa di rumah Darwis pada Isya di Gang 18. Jadi malam Kamis lah, maulid lah. Kita doakan untuk keluarga kita yang sakit dengan mengirimkan bacaan sholawat tipil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina